Ya, bertemu lagi dalam membimbing skripsi. Skripsi ini udah pernah atau belum ya? Kita lihat dulu apakah sudah pernah ada sebelumnya saya bimbing ya. Kita lihat Martin, kita cari dulu. Nah, ini dia. Nah, ini skripsinya bab 1 yang pernah dikirimnya. Nah, supaya fair, apa yang saya dikirimnya sebelumnya kita bandingkan dengan yang dikirimnya yang terbaru. Nah, ini kita lihat, kita dengarkan. Jadi saya bisa mengoreksi bagaimana kemajuannya, dan kamu juga mengetahui saya nggak bullshit membimbing kamu karena ada catatan rekamannya. Nah, kita bandingkan di sini. Judul: pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai. Nah, ya, ada yang berubah nggak dari yang pertama? Nggak ada ya, cuman kamu ganti semua judulnya huruf besar ya. Oke. Nah, baru diajukan oleh, nih kita cepatkan sedikit. Ini kita cepatkan. Nah, ini udah kamu perbaiki berarti ya. Yang disarankan sebelumnya ini udah kamu perbaiki. Logo Polmed tidak berwarna. Oke, ini udah betul ya. Sudah kamu perbaiki logo Polmed itu 5x5. Baru diajukan oleh 12 poin. Nama itu ya udah kamu perbaiki ya. Udah. Nah, pernyataan orisinalitas. Nah, ini udah ya, udah kamu kerjakan pernyataan orisinalitas ya. Kita lanjut lagi. Nah, lembar persetujuan. Nah, ini udah. Ya, nama itu tidak ditulis huruf besar ya, hanya huruf biasa. 14 poin. Ini belum kamu perbaiki rupanya ya. Ini masih ada di sini siding sekresi, harusnya sidang. Nah, itu kau gak perhati-hati ya. Udah saya sarankan. Baru lembar pengesahan. Nah, ini udah bagus. Nama udah kamu tulis huruf apa ya, biasa.
Ya, masuk ke konten bab 1. Nah, harus ada latar belakang. Apa, mengapa? Nah, ini kok tiba-tiba hilang yang kau kutip itu. Sebelumnya ada si Gunawan. Nah, ini ada Gunawan. Terus Sedarmayanti ada. Yang di atas ini tadi ada mengenai apa itu? Apa tadi di atas ya? Oh, ya. Harusnya tadi ada definisi. Kalau definisi harus kau sebutkan sumbernya. Jangan nggak kau sebutkan sumbernya, karena itu namanya merubah ya. Bukan kata kita itu, kata buku. Nah, ini lagi. Kau lupa di sini. Ini kan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu harus ditulis secara italik atau bahasa miring. Tulis miring dia. Nah, semua yang bahasa Inggris ini, ya, tulis miring. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Apalagi katanya. Ini perubahan sikap menurut Gary. Ini kau lagi. Kalau ini berarti yang dikutip itu Dresler, bukan Gary Dresler. Ya, Dresler. Jangan ada Gary. Kalau kutipan itu nama akhir ya, nama akhir penulisnya. Nggak boleh kita bikin dua suku kata. Lanjut lagi kita lihat. Menurut Gunawan dan kawan-kawan. Nah, boleh. Atau Gunawan et al. Itu artinya dan kawan-kawan. Nah, menurut Sedarmayanti. Nah, ini boleh. Nah, menurut Sunyoto boleh. Nah, penilaian kinerja pegawai. Penilaian yaitu daftar hadir karyawan. Saya nggak mengerti ini. Coba ya kita baca ya, baik-baik ini kita baca ulang-ulang pelan-pelan ya. Saya baca. Nah, ini saya lebarkan supaya enak membacanya. Mulai dari sini ya. Sedangkan lingkungan kerja non-fisik yang baik adalah interaksi karyawan dengan atasan berjalan dengan lancar. Lingkungan kerja fisik dipraktikkan karyawan, maka lingkungan kerja fisik bisa meningkatkan kreativitas alias berhubungan. Dari pengertian di atas dapat menyimpulkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif. Ini ya, tak usahlah kau bikin simpul-simpulkan. Ini kan masih teorinya yang kau ambil. Nanti saja. Cukup kau bikin di sini di kalimat di atas, di sini. Dari pengertian di atas kita dapat melihat bahwa ada pengaruh antara lingkungan kerja dengan kinerja. Tak usah kau bikin berpengaruh positif dan signifikan. Kenapa dia boleh dibilang positif? Kenapa boleh signifikan? Karena sudah dihitung. Kalau belum kau hitung, nggak usah kau bilang. Ya. Perbaikin itu, pantang itu. Selanjutnya lagi. Menurut Sunyoto, motivasi bagaimana semangat kerja orang agar mau bekerja
dengan memberikan. Motivasi menjadi penting karena motivasi diharapkan mampu membuat karyawan bekerja antusias. Perilaku seseorang dipengaruhi dan dirangsang oleh keinginan, pemenuhan kebutuhan. Rangsangan timbul dari dalam dan luar, dorongan pada seseorang untuk melakukan aktivitas. Ya, betul ini ya, sampai di sini masih betul. Nah, tiba-tiba kau buat di sini penilaian kinerja pegawai, UPT, bla bla bla, yaitu daftar hadir karyawan. Waduh. Iya, betul ya, betul. Bukan begitu caranya ya. Jadi, kalau kita membuat pendahuluan, saya pun bukan pintar kali, bodohnya saya. Tapi kalau menurut dosen-dosen saya dulu kayak gini katanya, membuat bab 1 yang bagus, pendahuluan berupa piramida terbalik. Kita ceritakanlah di sini yang umum. Apa yang umum-umum tentang topik yang kita pilih dalam penelitian. Baru kita ceritakanlah di sini apa yang mendukung teorinya ataupun penelitian orang-orang sebelumnya. Baru kita ceritakanlah di sini apa yang menjadi masalah, atau disinilah namanya ada bukti atau fakta empiris. Fakta empiris itu ialah fakta atau bukti yang mendasari kita melakukan atau memilih sebuah variabel dalam penelitian. Nah, kita lihat ini sudah ada fakta empiris, tetapi dari antara ya, jadi bukan sekedar ditulis saja penelitian itu. Ada alurnya kita bikin, ada pengantarnya. Nah, kayak gini lah ya. Ini gambar ini kan udah kuat ini. Nah, kalian tengok ini. Nah, tak boleh kayak gini langsung penilaian kinerja bla bla bla. Yang kau ceritakan dahulu sebelum kau masuk kemari adalah seperti ini. Ceritakan dulu, kok tiba-tiba ada UPT. Bikin kau ketik di sini UPT pengawasan ketenaga kerjaan bla 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 di Provinsi Sumatera Utara adalah sebuah apa dia, apakah dia badan, sebuah unit, ataukah sebuah kantor. Ceritakan dulu, jadi supaya ada dia pengantarnya. Nah, setelah kau bikin ceritanya bahwa UPT itu adalah contoh, adalah sebuah dinas atau apalah, saya pun tak ngerti. Ceritakan apa itu UPT itu, baru masuklah ke bagian kenapa kamu memilih UPT, apa yang terjadi. Baru seperti ini, baru ini betul. Kau masukkanlah contohnya daftar hadir, berarti karyawan di sana apa yang ditengok di situ. Nah, ini hadir semuanya. Hadirnya semua di sini. Nggak ada yang nggak hadir. Ya jadi kau ceritakanlah di situ apa yang menjadi kendala. Atau jadi gini ya. Kau pilih saja. Pamannya kalau ini jadi kan yang kau pilih sebagai fakta empirisnya itu daftar hadir. Ya, apa masalahnya kalau dia bagus? Apa coba kita lihat. Ini virus motivasi, yakni produktivitas seorang dapat ditentukan oleh virus mental. Virus mental adalah kondisi jiwa yang mendorong seseorang untuk mampu prestasi secara maksimal. Apa pula virus mental ini? Virus mental terdiri dari 3 golongan.
yaitu need for achievement, need of power. Terus duanya ini, kau bilang 3, need of achievement dan need of power. Ini 3 golongan, duanya. Kau perbaikilah dulu ini ya. Nah ini coba ya, ini sudah udah agak lumayan lah ya dibanding yang lewat itu. Udah kau bikin di sini fakta empiris mengenai lingkungan kerja. Di sini kau bikin aspek yang kau lihat, tempat kerja, suhu udara. Iya betul ini. Tinggal sebetulnya ini tinggal memperhalus bahasamu, karena banyak kali bahasanya nggak nyambung antara satu dengan yang lain. Ya, cobalah kau perbaiki lagi, nanti kau kirim. Coba kita lihat dulu apa permasalahanmu. Apakah lingkungan kerja? Apakah motivasi kerja? Fokus manakah? Tak usah kau bikin fokus. Tak ada istilah fokus di sini. Jadi cukup saja kau tanyakan nomor 3 ini, apakah lingkungan kerja, lingkungan dan motivasi kerja berpengaruh berpengaruh terhadap kinerja. Ya, kinerja secara serempak. Itu saja, nggak usah ada fokus-fokus. Dah. Nah, kita lanjut lagi. Apa nih bab 1.3, batasan masalah. Fokus kinerja, motivasi kinerja diukur dari, boleh kalau kau buat ini boleh, tapi M3 M4 ini enggak pun kau buat, yang penting sudah ada di situ dinyatakan secara garis besar variabelnya apa saja. Tujuan skripsi. Macam mana pula tujuan skripsi kau ini? Jadi biar ku kasih tahu sama kau ya. Nah, tujuan skripsi itu ya, tujuannya untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan penelitian. Nah, jadi kalau tadi, apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja? Itu yang satu. Berarti tujuannya satu, berdasarkan bahwa ini coba ya, aneh juga awak lihat ini. Berdasarkan telah dikemukakan, maka tujuan penelitian adalah sebagai sarana mengetahui. Tak usah sebagai sarana. Jadi adalah untuk, di sini untuk kau tulis, titik 2, 1 ini buang, mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja. Kedua, ini kan udah untuk, berarti ini nggak usah lagi, mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja. Nah, terus bukan lagi kita menentukan variabel yang paling dominan, tidak. Ini yang 1, nomor 2 kalau di statistik ini namanya uji parsial masing-masing. Ini namanya uji simultan. Jadi tak usah lagi ditentukan
Mana yang paling besar udah pasti udah dapat di sini. Nah, ini melihat berarti untuk titik 2 mengetahui pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Seperti itulah ya. Itulah tujuannya. 1.5 kita lihat. Manfaat. Nah, ini udah betul kau buat. 1.6 sistematika. Udah betul kau buat. Nah, sekarang bab 2. Nah, kita bahas bab 2-mu ini. Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Christopher Purba. Nah, kalau yang namanya karya ilmiah tak boleh kita menyebut nama seseorang atau nama siapapun ya. Ya. Nggak boleh tanpa ada keterangan. Keterangan yang minimal itu adalah tahun. Jadi dalam konteks kau ini, penelitian oleh Purba, jangan kau bikin tulis namanya lengkap-lengkap. Purba 2021. Nah, kayak gitu menulis karya ilmiah. Kita tidak boleh menyebut nama tanpa ada tahun atau keterangan lain. Kecuali kita bercerita ya, bukan mengatakan sesuatu yang berhubungan dengan penelitian kita. Nah, kita lanjut lagi. Di sini penelitian ini dilakukan oleh Martin Lewis. Nah, ini juga. Nah, ini kau perbaiki penulisan Martin Lewis ini. Nah, ya. Nah, penelitian ini oleh Putri Novrita. Alah, perbaikin itu ya. Setiap orang yang kau kutip harus jelas. Jangan asal kutip-kutip aja. Nah, sesudah penelitian ini, kau kan ini supaya agak lebih bagus. Kira-kira kau berceritakanlah di sini ya. Kau bikin tambahan 1 paragraf di situ. Kau ceritakan apa persamaan penelitian yang kamu lakukan dengan penelitian terdahulu. Jadi ada cerita di sini antara yang ini 3 ini dengan yang ini. Ceritakan apa yang sama, apa perbedaannya. Jangan hanya nama-nama langsung gap, nggak enak kita melihatnya. Nah, sekarang teori 2.2 landasan teori. McKellen, Asibuan. Nah, ini lagi paling lucu kau oh ya mangoy. Menurut Robin dalam siapa? Menurut Stepan Ipanko dalam siapanya dalam ini? Ya ada namanya menurut Robin dalam Sutejo 2018. Ini tak ada ya, kau cari dulu supaya jelas apanya referensimu ini ya. Nah, kita lanjut lagi. Definisi motivasi Robin Marulitua Sitorus. Siapanya ini si Marulitua Sitorus? Siapalah Marulitua Sitorus ini? Aku tengoklah dulu. Aku copy dulu ya.
Bingung aku, apa aku yang tidak ketinggalan zaman, apa ada lagi memang penulis-penulis buku yang model baru. Maruli Situasitorus. Apanya bukunya yang ditulisnya? Coba ya, berarti kan dia di sini menulis mengenai motivasi. Ada nggak bukunya? Motivasi kerja. Ada memang dia mengarang buku ya, pengaruh komunikasi terhadap motivasi kerja. Tetapi ya, nggak boleh kau tulis Maruli Tuasitorus sementara nama aslinya saja Raja Maruli Tua, ada di depannya Raja. Kenapa kau potong-potong? Jadi bukan begitu mengutip. Jadi motivasi menurut Sitorus. Ya, Sitorus 2000. Kau lihat ini, buku ini tahun berapa dibuat ini? Ini kan ada di Shopee dijual ini. Harganya 71.500. Bukunya ini ya. Tahun. Ini kita lihat di sini. Penerbit Skopindo Media Pustaka. Ini tahun berapa ya? Aku nggak tahu pula ini. Ya, nanti kaulah yang mereksa. Cuman menulis nama orang itu salah ya. Menulis nama orang tuh jangan seperti itu. Sunyoto Andika McKellen. Robin dalam, Ipanka dalam. Ini kau perbaiki dulu. Ini pun belum siap ya, nggak apa-apa. Kau perbaiki dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti bab 1 kau perbaiki sedikit, nanti kau perbaiki bab 2. Itu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih.